Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Ayah Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata Ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain.
anak-anakku sayang kelas 5B. Sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini tentang norma-norma dalam kehidupan, Bu Efrin akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu norma dalam kehidupan. Yang pertama, dengan menyimak video, peserta didik dapat menganalisis penerapan norma yang ada di masyarakat. Kedua, dengan bermain peran, peserta didik dapat menganalisis macam-macam norma kehidupan dengan tepat. Ketiga, dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan macam-macam norma dengan tepat. Dengan menyimak video, peserta didik dapat mengevaluasi hasil diskusi kelompok tentang macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Dengan mengerjakan soal bakso prasmanan, peserta didik dapat mengevaluasi norma-norma dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Pengertian tentang norma. Norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia pada masyarakat. Tujuan norma. Norma berguna untuk mengatur masyarakat supaya hidupnya tertib, tentram, dan adil. Berikut macam-macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma kesopanan. Keempat, norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia. Bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan. Sanksi yang akan diterima ketika seseorang melanggar norma agama adalah mendapat dosa. Kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Ketiga, norma hukum. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang. Sifatnya mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat. Sanksi pelanggar norma hukum berupa hukuman pokok atau yang disebut kurungan, penjara, dan hukuman mati, serta ada hukuman tambahan yaitu denda, penyitaan barang tertentu, dan perampasan hak. Yang terakhir yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Pelanggar norma kesopanan mendapatkan sanksi sosial, yaitu seperti dikucilkan, dicemooh, atau ditegur oleh masyarakat.